Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini saya akan mencoba memaparkan kembali mengenai mekanisme dan pos pelaksanaan akreditasi. Dengan saya sendiri yaitu Neng Nenden Mulyaningsih dari PCA kelas 2. Dalam video kali ini saya akan mencoba meringkas kembali inti-intinya ya dari mekanisme serta pos pelaksanaan akreditasi. Seperti yang sudah kita pahami bersama, setelah tahun 2020 kita memiliki instrumen yang baru yaitu YASP 2020 ya. Dalam penyelenggaraan akreditasi yang bervariasi ini mengakibatkan perbedaan proses dan hasil, sehingga tidak menggambarkan pencapaian standar yang objektif. Ditambah dengan mekanisme dan proses akreditasi yang terstandar secara normatif dapat menjadi pedoman dalam penyelenggaraan akreditasi yang bermutu. Sehingga di sini perlu ada mekanisme dan pos pelaksanaan akreditasi. Nah, BAN SM sendiri punya 4 pilar akreditasi bermutu. Dalam hal ini ya, untuk mendapatkan hasil akreditasi yang bermutu tentu saja harus didukung oleh perangkat-perangkat yang lainnya, yaitu perangkat yang bermutu, asesornya yang bermutu, manajemennya juga harus bermutu juga. Sehingga ini 4 pilar ini menjadi satu kesatuan ya secara menyeluruh untuk mendapatkan hasil akreditasi yang bermutu. Terkait dengan mekanisme akreditasi, di sini kira-kira ada 8 tahapan ya, mulai dari sosialisasi ASP yang dilakukan oleh BAN SM sendiri ya, dan pelaksana akreditasinya. Terus nantinya akan melakukan asesmen kecukupan, mengetahui sasaran sekolah yang akan diakreditasi, yang mana ya menjadi sasaran akreditasi. Ini berdasarkan hasil dari ada mekanisme dashboardnya ya, dilihat dari mekanisme dashboard sekolah tersebut misalkan belum pernah diakreditasi sama sekali ataukah mengalami penurunan gitu kan, berarti itu menjadi sasaran akreditasi. Kalau tetap berarti itu status quo ya, otomatis nanti akan dilakukan perpanjangan status akreditasinya. Sementara kalau sekolahnya mengalami peningkatan secara kualitas ya, itu kalau ada permohonan dari satuan pendidikannya atau sekolah, maka akan menjadi sasaran akreditasi juga. Nah, setelah dilakukan asesmen kecukupan sasaran akreditasi ini, maka nantinya dilihat layak visitasi atau tidak, gitu kan? Ya kalau tidak layak berarti diberitahukan kepada sekolah atau madrasah yang bersangkutan. Artinya oh ini tidak layak karena kalaupun divisitasi sudah pasti misalnya nanti statusnya TT atau tidak terakreditasi. Sementara kalau statusnya layak untuk diakreditasi, maka akan dilakukan visitasi ke sekolah atau madrasah. Nanti akan ditugaskan ya asesor-asesor, ya asesor di sini peran asesor untuk melakukan visitasi ke sekolah atau madrasah. Hasil visitasi ini tidak langsung selesai ya, pastinya harus divalidasi dulu dan diverifikasi. Setelah diverifikasi hasil validasi tersebut, maka disusunlah suatu rekomendasi, dilakukan rapat, kemudian ditentukan hasil dan rekomendasi akreditasi tersebut. Baru selanjutnya diumumkan hasil akreditasinya. Nah, setelah diumumkan, satuan pendidikan atau sekolah punya hak ya, dia itu keberatan atau tidak terhadap hasil akreditasinya. Jika tidak, ya berarti langsung terbit akreditasinya dengan status akreditasinya seperti apa, sesuai dengan yang direkomendasikan. Sementara kalau sekolah atau satuan pendidikan merasa keberatan dengan hasil akreditasi yang sudah diumumkan, maka ada kemungkinan di sini nanti perlu ditinjau kembali, visit ulang, gitu kan. Kalau seandainya perlu divisit ulang, nanti ditugaskan lagi asesor yang berbeda ya, dengan saat akreditasi yang pertama tadi. Dan selanjutnya ke siklus 3, 4, dan seterusnya lagi. Tetapi jika tidak divisit ulang, maka terbitlah ini ya sertifikat akreditasinya sesuai dengan rekomendasinya seperti apa. Seperti itu ya. Itu secara ringkas mekanisme akreditasinya. Nah, sementara isi pos pelaksanaan akreditasi itu sendiri ada beberapa di sini yang harus ditinjau, yaitu rasionalnya. Menjelaskan latar belakang perlunya langkah kegiatan dilaksanakan. Lalu tujuannya untuk apa? Ya, arah pelaksanaan kegiatan seperti apa? Ruang lingkupnya, cakupan kegiatannya itu harus ditinjau juga ya. Ini ada di dalam isi pos pelaksanaan akreditasi, termasuk waktu dan tempatnya.
Misalkan seberapa lamanya, tenggat waktunya, serta pelaksanaan kegiatannya di mana. Dan isi pos yang lainnya yaitu di sini siapa ya pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan serta tugasnya masing-masing. Perannya seperti apa, tanggung jawabnya, wewenangnya. Termasuk langkah kegiatannya ini diuraikan ya. Langkah urutan pelaksanaan kegiatan. Termasuk menjelaskan juga dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan. Dan menjelaskan produk serta keluaran pelaksanaan kegiatan. Ini kira-kira terkait dengan mekanisme dan pos pelaksanaan akreditasi. Ini saja yang bisa saya ringkas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.